Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku, Popo. Oh ya maaf, eh, Popo udah lama nggak bikin konten YouTube. Eh, apa namanya? Karena Popo lagi sakit. Eh, Popo sering berulang bolak-balik masuk rumah sakit. Oh ya, ini Popo mau sekedar cerita aja gitu tentang penyakitnya Popo gitu. Mungkin kalian tahu gitu obatnya, pernah ngalamin apa yang Popo alamin sekarang. Kalian bisa komen di bawah. Ini Popo mau cerita apa namanya sebelumnya dari ya sebelum tahun 2021. Sebelum tahun 2021 itu Popo nggak pernah sakit separah ini gitu. Sampai bentol-bentol kayak di wajahnya Popo, kayak rambut Popo kayak rontok gitu. Popo belum pernah. Nah, pernah sih pernah itu kan cuman demam biasa gitu kan. Pilek flu biasa gitu. Nah, sekarang di tahun 2021 Popo ngerasa aneh gitu di tubuhnya Popo. Kayak kayak aneh aja gitu. Nah, sebelum wajah Popo kayak bintik-bintik bentol-bentol merah kayak gini, itu di tubuhnya Popo sebelumnya di tangan, di kaki pokoknya selain di wajahnya Popo itu ini sebelumnya belum kena gitu. Ya itu yang di leher masih kalian lihat bekasnya tuh. Ini di tangan Popo juga masih ada. Tuh kan, bisa kalian lihat. Kayak gini juga, bentolnya seperti ini. Nah, itu di seluruh tubuh, itu juga kayak gini. Jadi, Popo sempat dirawat di rumah sakit. Eh, pokoknya udah ke rumah sakit segala macam gitu. Udah dirujuk segala macam gitu kan. Eh, masih tetap gitu di tubuhnya Popo ini kayak masih gatal, perih, hangat, panas gitu loh. Kayak menggigil, dingin juga iya kadang-kadang. Apa namanya? eh, Waktu itu dokter dikasih apa namanya? Dikasih salap gitu, dikasih salap sama Popo. Jadi Popo oleskan di tubuh di yang bagian tubuhnya Popo ini itu kayak tambah tambah parah gitu jadinya, tambah parah. Nah, terus udah obat kampung segala macam, Popo juga udah pakai gitu kayak mandiin daun jambu gitu, kayak belerang gitu, kayak air garam dihangatkan, dicampur pakai air garam itu udah pernah. Nah, jadi udah setelah 5 bulan, 5 bulan apa 6 bulan, kayaknya 6 bulan kalau nggak salah, itu Popo sering setelah 6 bulan itu Popo apa namanya tiba-tiba ini sembuh gitu. Pokoknya sekitar 6 bulan apa 7 bulan Popo kurang ingat. Setelah itu ini sembuh yang kayak bentol-bentol di wajahnya Popo ini sembuh gitu tuh. Bisa kalian lihat. Ini masih banyak loh. Nggak perlu Popo liatin. Apa namanya? Tiba-tiba sembuh gitu. Padahal itu udah lama berobat ke dokternya, kayak udah jarak 1 bulan, tiba-tiba sembuh gitu. Padahal waktu itu dokter bilang, waktu yang tubuh Popo ini kayak bentol-bentol kayak yang di wajahnya Popo sekarang ini, waktu itu dokter juga bilang penyakitnya Popo itu nggak terdeteksi oleh medis gitu gitu loh. Kelihatannya ini seperti kurap-kurap, eh, apa namanya, eksim atau apa ya istilahnya skabies atau tungau gitu kelihatannya. Apa namanya, gejalanya mirip sih kata dokter, tapi setelah diperiksa, setelah diambil darahnya Popo, eh, apa namanya, sampel kulit apa gimana, pokoknya udah diambil ini yang di tubuh.
Nah, itu udah dokter nggak terdeteksi gitu loh penyakitnya Popo gitu, nggak terdeteksi. Nah, waktu itu ya sembuh sendiri gitu. Ini sembuh sendiri jadinya gitu loh, sembuh sendiri. Ya itu, pokoknya sembuh sendiri yang di tubuhnya Popo. Nah, menurut kalian itu Popo itu kenapa gitu? Nah, pokoknya kalian bisa komen di bawah. Popo pengen tahu kira-kira Popo ini kenapa yang di tubuhnya Popo itu, yang Popo ceritain tadi. Nah, setelah itu, setelah beberapa beberapa minggu kalau nggak salah ya, beberapa minggu kemudian gitu. Nah, tumbuh lagi yang di wajahnya Popo ini yang udah sembuh yang di tubuhnya Popo ini tuh, ini ya, ini tiba-tiba numbuh gitu loh. Nah, ini yang di wajahnya Popo ini, eh, yang Popo rasakan sekarang gatel, panas, perih. Kalau cuci muka tuh perih banget, hangat, pokoknya menggigil gitu loh. Ini numbuhnya bukan satu-satu. Misalkan malam ini Popo tidur gitu, malam ini, besok paginya langsung seperti ini. Yang sebelumnya nggak seperti ini loh wajahnya Popo, langsung aja gitu. Langsung aja rambut Popo juga rontok. Tuh, bisa kalian lihat. Tuh, rambut Popo juga rontok gitu. Rambut Popo juga mulai apa? Ini bisa kalian lihat. Rambut Popo mulai botak gitu. Nah, ini juga Popo langsung kan panik gitu kan, juga langsung periksa ke apa namanya ke dokter gitu langsung. Nah, setelah diperiksa dokter kan takutnya kan Popo sebelum-sebelumnya konten TikTok itu apa bikin konten konten TikTok itu kan pakai make up kan tebal gitu, tebal banget gitu kan. Nah, sebelum-belum itu sebelum-belum itu enggak langsung ini loh, enggak biasa-biasa aja sih. Sebelumnya nggak ada yang kayak gini. Nah, Popo takutnya karena infeksi atau alergi make up atau infeksi make up gitu. Nah, jadi Popo eh, langsung bawa alat-alat make up Popo langsung sambil berobat ini kan. Popo dirawat di rumah sakit itu. Popo bawa make up takutnya udah kadaluarsa atau nggak cocok gitu. Nah, setelah diperiksa ternyata apa namanya make up Popo itu aman-aman aja kata dokter gitu, alat-alat make up Popo aman-aman aja. Nah, setelah diperiksa dokter, eh, Popo kan khawatir, takutnya karena infeksi make up gitu, kosmetik atau kurap kudas kudis eksim skabies atau yang lainnya gitu sejenis penyakit kulit. Nah, jadi dokter udah dicek nih, ternyata nggak ada ini loh apa namanya, nggak terdeteksi juga sama alat-alat medis. Udah diperiksa sama dokter apa namanya, juga udah dipakai apa namanya itu buat memeriksa tungau atau skabies gitu kan, pakai kaca pembesar atau gimana pokoknya Popo nggak tahu namanya itu kan. Kalau eh, ada misalkan skabies atau tungau di bersarang di kulit kita itu kan, kalau dipakai itu kan eh, kelihatan gitu loh terowongannya, cara masuknya, tempat terowongan masuknya itu kan nggak ada sama sekali. Jadi kan di ini kan tinta tinta khusus, tinta dokter yang untuk obat khusus tungau gitu, mendeteksi tungau. Kalau seandainya terjadi tungau itu kelihatan gitu celah-celahnya, jalan-jalannya gitu loh, terowongannya. Dioleskanlah tinta ke wajahnya Popo gini semuanya, nggak juga kelihatan gitu loh. Jadi nggak terdeteksi penyakitnya Popo itu apa gitu. Tentang rambutnya Popo, Popo kan juga langsung diperiksa sama dokter gitu. Popo takutnya kayak kanker atau apa, kanker otak atau getah bening atau gimana. Setelah dokter pun bingung gitu dengan penyakitnya Popo. Eh, nggak terdeteksi juga loh kenapa gitu, makanya Popo bingung. Sekarang harus mau ngapain lagi. Mungkin kalian pernah ngalamin yang seperti penyakit Popo sekarang. Kalian bisa komen di komentar di bawah.
Popo pengen tahu, nanti Popo akan balas satu-satu gitu. Menurut pengalaman kalian, menurut pandangan kalian, Popo ini kenapa gitu? Apakah kalian pernah juga ngalamin kayak gini atau tetangga kalian gitu? Kalian bisa komen. Popo mohon bantuannya. Popo nggak minta apa-apa. Popo minta kesembuhan. Terima kasih semuanya. Bye.